Berapa banyak dari saudara yang percaya dengan sama seperti saya bahwa berkat Tuhan yang membuat kita kaya? Sepakat ya? Artinya itu adalah anugerah kan? Berarti anugerahnya itu sudah diberikan, tetapi masih pasif. Ketika saudara mengerjakan, saudara tambah itu dengan bekerja, tiba-tiba saudaraku satu demi satu anugerah itu terbuka. Tiba-tiba apa yang seharusnya mustahil dimungkinkan, tiba-tiba yang butuh waktu lama dipercepat, ada percepatan. Tiba-tiba yang seharusnya membentur tembok ada terobosan. Itulah yang terjadi pada saat saudara bekerja. Dia mengaktifkan the grace to multiply. Tahukah saudara bahwa ternyata bekerja itu mengaktifkan iman? Kalau saudara baca di dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-17, itu dikatakan saudaraku, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara turun sedikit ayat yang ke-20, pasal yang sama dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat di dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, terjemahan dari NKJV, New King James Bible Version. Faith without work is dead. Ternyata kata perbuatan di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah bekerja. Iman tanpa disertai dengan bekerja, mati. Boleh nggak saya katakan ini saudaraku? Kalau iman tanpa disertai dengan bekerja mati, saya balik dong. Bekerja itu menghidupkan iman. Dan ketika imanmu hidup, tidak heran jadi powerful. Amazing ya, saudaraku amazing ya. Kita lanjut lagi yuk. Apalagi nih, apa yang blessing dari bekerja itu apalagi? Ternyata bekerja itu mengaktifkan doamu. Satu kali saya mendengar ada seorang yang mengatakan seperti ini saudaraku. Ternyata pada saat saudara bekerja, you put faith on your prayer. Kerjamu itu memberikan kaki bagi doamu. Itu sebabnya saudara mengenal istilah ora et labora. Berdoa dan bekerja. Pastor, apakah gereja ini mengatakan bahwa doa itu secondary? No. Baru saja kita belajar saudaraku beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita belajar. Berdoa adalah bekerja dalam roh. Kita baru saja belajar, sama seperti kalau saudara bekerja, saudara nggak bisa bekerja Senin Kamis, ya jangan doa Senin Kamis, kan gitu. Saudara nggak bisa kan kerja enak-enak saudara, hari Senin mau buka warung, saudara buka warung, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tutup warung, kan nggak bisa begitu. Ya jangan doa dengan cara begitu. Apalagi saudara doa dengan cara begitu, setelah itu datang sama pendetanya ngomong, mana pastor, mana? Katanya, ya nggak bisa lah saudara. Sama seperti saudara buka warung, saudara bekerja tiap hari kan. Bahkan saudara saya kemarin memberikan perumpamaan, bisa nggak tuh kerja baru 10 menit bilang sama bosnya capek, bosen. Kenyataannya banyak orang berdoa dengan cara begitu. Baru 10 menit sudah bosen, nggak mau lagi. Akhirnya saudara tidak mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya saya berkata saudaraku, ketika engkau bekerja, you put faith on your prayer. Doamu tiba-tiba bekerja nih, dia jalan nih, dia gerak nih. Tiba-tiba apa yang jadi imanmu yang kau doakan satu demi satu dijadikan atas hidupmu. Itulah blessing dari bekerja. Yang keempat saudaraku, ternyata bekerja itu mengaktifkan visi. Minggu lalu kita baru aja belajar ya soal visi ya saudaraku. Bagaimana dari Adam dan Hawa, dari 2 loh Pak, dikasih visi sejak awal untuk memenuhi bumi. Kemarin saya ajak saudara menghitung ya, betul ya Pak ya, memenuhi bumi butuh berapa orang? Kan kita sudah sepakat, miliaran. Berarti dari 2, visinya sudah miliaran. Artinya apa saudaraku? Tangkap dulu visinya.
Jangan gentar dulu punya visi. Tapi berapa banyak orang mimpi tinggal mimpi. Kenapa? Karena visi itu permulaan pelipat gandaan. Dia bukan ending dari pelipat gandaan. Visi itu permulaannya. Enggak boleh hanya cuman visi saja. Kita buka ayatnya. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai ayat 15 ngomong begini saudaraku. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, lihat ini saudara, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berbicara satu fase baru dalam kehidupan Abraham. Ada hal-hal yang kadang terjadi tidak mengenakkan saudaraku. Pada saat Lot berpisah dengan Abraham ini enggak mengenakkan, terjadi pertengkaran, terjadi hal-hal yang tidak baik. Tetapi lihat, firman Tuhan ngomong apa? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sampai di situ saudaraku, saya akan ajak saudara melihat dari bahasa Inggrisnya saudara. The Lord said unto Abram, after the Lord was separated from him, lift up now your eyes. Angkat matamu ke atas, angkat pandang ke atas. Artinya apa saudara? Ada hal-hal kadang di dalam kehidupan kita tuh diizinkan Tuhan ngalami hal yang gak enak. Tapi yang Tuhan suruh, lihat ke atas. Jangan terus tertunduk. Jangan terus lihat ke bawah. Jangan terus lihat masalah. Lihat ke atas. Kenapa? Dari atas ada jawaban. Tapi setelah engkau melihat ke atas, engkau cari dari Tuhan, berikutnya Tuhan suruh lihat sekeliling, visi. Dikasih Tuhan visi, saudara. Nah tapi saudaraku, enggak cukup berhenti sampai visi titik. Ayat 15, kita tadi baca 14-15, jumping ke ayat yang ke-17. Setelah visi itu diberikan, disuruh berikutnya apa? Bersiaplah. Get ready. Persiapkan skill yang kau butuhkan untuk visi itu. Jangan habis dapat visi, habis itu iya aja, diem. Nah ya nggak bisa saudaraku. Setelah dapat visi, get ready. Apa? Persiapkan koneksi yang dibutuhkan untuk saudara mengarah ke sana. Persiapkan dulu infrastrukturnya. Jangan hanya diam. Get ready. Tapi setelah saudara mempersiapkan, Bapak Ibu, jangan bersiap terus tapi nggak ngapa-ngapain. Saya tuh berjumpa dengan orang-orang ya hobi ikut seminar. Banyak tuh orang Kristen yang begitu. Hobi ikut seminar, hobi ikut pelatihan training dan macam-macam. Tapi tiba waktunya mau diutus, disuruh jalan bilangnya apa? Tapi Pastor, saya belum siap. Pernah lihat gak orang Kristen, udah jadi Kristen 5 tahun disuruh doa makan. Tapi Pastor, saya gak siap. Setelah 10 tahun disuruh doa makan, masih bilangnya, tapi saya juga belum siap. Lah kapan siapnya saudara? Jangan terus bersiap tapi gak ngapa-ngapain. Tuhan bilang setelah bersiap, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Artinya disuruh mengerjakan, perjuangkan. Jangan cuma visi, mimpi, bersiap, tapi nggak gerak. Yang namanya orang menjalani ya saudara, coba saya tanya, ada nggak di sini yang menjalani nggak nempel napak kaki? Hah? Kalau ada saya bahaya loh itu saudara. Saudara menjalani tanpa napak kaki itu bahaya loh. Jalani pakai napak kaki kan? Padahal firman Tuhan mengatakan, pada saat kakimu menjejakkan apa yang dijejakkan, diinjak oleh kakimu, kuberikan kepadamu. That is the blessing of work. Berkat dari bekerja. Jadi harus seimbang ya orang Kristen ya. Doa harus. Jangan ada juga orang-orang yang cuma kerja, disuruh doa nggak pernah mau. Enggak, doa harus. Tapi juga jangan doa, puasa mau sampai jengking. Tapi ditanyain kerjanya apa? Urusan Tuhan itu pastor. Gak bisa begitu saudaraku.
That is the blessing of work.